Bendungan Yihetan di Luoyang, Cina jebol. Hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Provinsi Henan, Cina bagian tengah. Unit Regional Tentara Pembebasan Rakyat memperingatkan bahwa hujan tanpa henti itu telah menyebabkan retaknya bendungan Yihetan di Luoyang sepanjang 20 meter. Bendungan yang berada di sebuah kota yang berpenduduk di sekitar 7 juta orang itu berpotensi dapat runtuh kapan saja, kata Unit Regional Tentara Pembebasan Rakyat. Diketahui banjir telah menewaskan 12 orang dan membuat aktivitas di kawasan itu berhenti akibat banjir yang melanda. Selain itu banyak penumpang yang terjebak di kereta bawah tanah dan sekolah. Banjir juga menghanyutkan kendaraan dan membuat orang terdampar di tempat kerja mereka semalaman. Mengutip Associated Press, banjir dilaporkan mengendangi ibu kota provinsi itu, Zhengzhou. Derasnya hujan di kota berpenduduk 10 juta orang itu telah mengubah jalan menjadi sungai yang mengalir deras dan 200.000 orang dievakuasi. Kementerian Manajemen Darurat Cina telah menaikkan status tanggap darurat dari level 4 ke level 3. Cina memiliki sistem tanggap darurat banjir dengan level 1 sebagai yang teratas. Diketahui banjir di Provinsi Henan adalah salah satu bencana yang sangat parah. Hujan diperkirakan masih akan mengguyur di seluruh Henan dalam 3 hari ke depan. Militer Tiongkok, Tentara Pembebasan Rakyat, telah mengirim lebih dari 5.700 tentara dan personel untuk membantu pencarian dan penyelamatan. Cegah banjir, Cina hancurkan bendungan Sungai Chu. Untuk menurunkan ketinggian air sungai dan menghindari banjir, pemerintah Cina memutuskan menghancurkan sebuah bendungan di Provinsi Anhui. Akibat arus dari hulu yang sangat deras, ketinggian air Sungai Chu yang merupakan anak sungai Yangtze berubah dari tenang menjadi deras. Demikian isi laporan media massa China Global Times. Seperti dilansir AFP, bendungan Sungai Chu terpaksa dihancurkan karena ketinggian air sudah melebihi batas maksimal dan bisa menyebabkan banjir lebih luas. Sebelum proses penghancuran, pemerintah setempat terlebih dahulu melakukan evakuasi penduduk. Menurut Global Times, dengan menghancurkan bendungan itu diharapkan bisa menurunkan ketinggian air sungai sebanyak 70 cm. Air dari bendungan itu lantas dialirkan ke 2 saluran alternatif yang sudah disediakan. Curah hujan yang tinggi di Cina sejak awal kemarin membuat sejumlah sungai dan danau meluap menyebabkan banjir. Dilaporkan sampai saat ini ada 144 penduduk yang meninggal atau hilang akibat banjir. Di Provinsi Anhui dilaporkan ada 35 sungai dan danau yang meluap, termasuk Sungai Yangtze dan Huaye. Seperti dilaporkan kantor berita Xinhua, sepanjang akhir pekan bendungan Tiga Ngarai juga terpaksa melepaskan air yang ditampung karena ketinggiannya terus meningkat. Dilaporkan curah hujan di Cina adalah yang tertinggi dalam hampir 6 dasawarsa. Sebanyak 24 juta penduduk di sepanjang aliran Sungai Yangtze dilaporkan terdampak banjir. Bendungan jebol, Cina hukum 36 orang. 36 orang dihukum atas jebolnya bendungan yang mengakibatkan puluhan orang tewas. Mereka terkena tuduhan kelalaian sehingga menyebabkan hilangnya nyawa orang banyak. Tambang Xinyi Jizin, cabang dari penambang emas terbesar Cina, bertanggung jawab langsung atas kecelakaan itu. Seperti dilansir kantor berita Xinhua, Zheng Qingrong, pejabat pengawas setempat, mengatakan 15 orang di antara 36 orang tersebut dialihkan kepada peradilan untuk dikenai sanksi. Alasan pelanggaran dalam pembuatan bendungan itu adalah konstruksi yang dipergunakan di bawah standar sehingga menurunkan standar pengendalian banjir pada bendungan itu. Bendungan di Guangdong dibuat
di dekat tambang timah di kota itu saat badai datang. Seluruh isi bendungan tumpah ke dataran pada September silam. Akibatnya lumpur keabu-abuan dan bebatuan meratakan beberapa desa di sekitarnya. 22 orang tewas dan 523 rumah hancur lebur. Air Sungai Mekong berubah jadi biru diduga karena bendungan Cina. Apa bahayanya? Ketinggian air di Sungai Mekong telah turun ke tingkat yang mengkhawatirkan. Komisi Sungai Mekong menilai hal ini sebagian terjadi karena pembatasan aliran keluar dari bendungan pembangkit listrik tenaga air Cina di hulu. Melansir Reuters, MRC meminta Beijing untuk membagikan semua data air miliknya. Jalur air vital itu telah berubah menjadi biru di sepanjang perbatasan Thailand-Laos. Biasanya air Sungai Mekong berwarna coklat keruh yang menandakan air dangkal dan tingkat rendah sedimen kaya nutrisi. The Geoinformatic and Space Technology Development Agency di Thailand sebelumnya memperingatkan sedimen sekarang terlihat jelas di bawah air Sungai Mekong. Kini sungai yang melalui 5 negara itu sudah berwarna biru tua, sementara beberapa gundukan pasir telah muncul di tengah sungai. Gisda mengatakan perubahan ketinggian air ini merupakan indikasi kekeringan parah yang akan dihadapi wilayah tersebut. 8 provinsi di sepanjang sungai akan terpengaruh yaitu Chiang Rai, Loi, Nong Khai, Byungkan, Nakhon Panom, Mukdahan, Amnat Karun, dan Ubon Ratchathani, katanya kepada The Nation Thailand pada Selasa. Kekeringan dikhawatirkan tidak hanya akan mempengaruhi ekosistem tetapi juga pertanian yang menanam tanaman komersial seperti padi, karet, tembakau, dan tomat. Sementara itu, Samran Reunak, pelaksana tugas Kepala Dinas Perikanan Nakhon Panom Thailand, mengatakan ketinggian sungai telah rendah selama beberapa tahun dan pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi air negara yang dilaluinya. Warna sungai menjadi biru tua karena airnya terlalu rendah dan tidak bisa mengalir dengan baik sehingga menyebabkan semakin banyak material mengendap. Air akhirnya menjadi lebih gelap. Ikan tidak akan bisa bertelur di air